keselarasan hubungan antara manusia dan alam semesta sebetulnya. Ya, jadi ketika ada banjir seperti ini kayaknya ya sudahlah gitu. Nah itu ikonnya Kota Denpasar Pak. Iya, yaitu patung catur muka. Nah kebetulan kawasan yang kita lewati saat ini adalah kawasan yang sangat-sangat bersejarah. Ini merupakan kantornya Belanda, kanan kiri yang Bapak lihat ini. Ya, ini adalah Hotel Grand Indah Heritage. Hotel ini sudah lebih tua daripada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bapak. Masih Iya, dipakai? masih dipakai sampai saat ini. Kalau bandara kita dibangun tahun 1930, berarti hotel ini di tahun Nasional Hotel Denpasar. 1920. Iya, dan pada masa itu kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, ketika Belanda menjajah kita, pusat pemerintahannya ada di sana, di hotel tersebut. Sebelum Belanda menjajah kita, ya, pusat pemerintahannya ada di sini, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan lihat. Iya, ini adalah salah satu contoh kerajaan juga. Kalau tadi itu namanya Puri Pemecutan, kalau sekarang ini kerajaan yang kita lewati namanya Puri Agung Denpasar. Ini di depan, sebelah kanan kita. Iya, yang identik dengan batu bata. Ini adalah ciri khas dari kerajaan di Bali. Nah, pernah ada yang bertanya, Mbok, kenapa kok mirip dengan kerajaan Majapahit? Nah, pertanyaan dari pesertanya seperti itu. Ya, karena ketika membangun kerajaan ini sudah berada dalam pengaruh ekspansi Majapahit ke Bali. Ya, jadi ketika ini lebih jauh lagi ceritanya. Jadi ketika Gajah Mada menaklukkan Bali, ya, ingin menyatukan Nusantara, jadi ada Bali di tengah-tengah yang sebenarnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena kami punya seorang patih yang sakti mandraguna, yang dimana patih kami bernama Kebo Iwang. Pernah dengar Bapak? Nah, Belum. Belum? Bapak? Udah deh Bu. Oh, mungkin orang saya belum. Iya, ini kalau zaman kita waktu SD ada di pelajarannya, tapi untuk anak sekarang tidak ada. Iya, untuk anak-anak zaman sekarang, termasuk anak saya sendiri, tidak ada nama Patih Kebo Iwo dalam pelajaran. Padahal menurut kami di sini, nama besar beliau harus diabadikan. Iya, jadi adanya Sumpah Palapa dari Sabang sampai Merauke itu bisa bersatu, Bali di tengah-tengahnya yang menjadi penghalang sehingga sumpah itu tidak bisa, dan pada akhirnya Kebo Iwa ini yang akhirnya menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Dan cara membunuhnya sama persis dengan Raden Ayu Siti Kotijah, Bapak Ibu. Pecut. Iya, bukan dipecut, bukan dengan konde. Iya, hanya dengan batang daun sirih, Bapak. Iya, batang daun sirih itu kelihatannya lemah ya Bapak ya, tapi tidak untuk mereka yang ahli mandraguna. Itu justru menjadi kelemahannya ceritanya. Oke, itu sedikit kawasan yang kita lewati, kawasan-kawasan yang cukup bersejarah. Jarang kita lewat sini Bapak Ibu karena ini tengah kota. Biasanya akses bis besar itu adalah akses yang yang pinggiran seperti itu. Nah, tapi karena kita ini lewat tengah kota, jadi kita bisa melihat lebih jauh lagi tentang budaya-budaya Bali, tentang sejarah-sejarah Bali juga. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan satu bangunan yang mirip banget dengan kerajaan, tapi bukan kerajaan, bahkan lebih megah dari kerajaan. Padahal ini cuma polda sebetulnya, Polda Bali, tapi bangunannya lebih mewah dari kerajaan. Ya, sebenarnya sudah dibuat dari zaman dulu, tapi kan memang terawat sedemikian bagusnya. Jadi orang menyangka inilah kerajaannya. Iya, sebelah kiri kita. Jadi desainnya itu masih menggunakan gaya Bali ya. Jadi gaya Bali ini kita bilangnya rumah adat Bali ini kita bilangnya gapura candi bentar. Iya, kayak istana kerajaan. Iya. Iya, dan semua bangunan-bangunan Bali itu identik dengan gapura candi bentar Bapak Ibu ya. Makanya rumah adat Bali disebut gapura candi bentar. Gapura candi bentar yang dimaksud itu adalah pintu masuknya, yang dimana itu berbentuk seperti gunung, miniatur dari gunung. Iya gitu Bapak Ibu, karena kami sangat menyucikan gunung. Ya, nanti kalau berkenan saya ceritakan tentang sejarah dari sesajen. Di sana nanti kita akan banyak jawab. Iya, kita nanti akan banyak jawab kenapa gapura kami berbentuk seperti gunung, kenapa di Bali tidak ada gedung-gedung tinggi seperti Jakarta atau Surabaya. Coba dilihat kanan kirinya, ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa orang Bali bersembahyang menghadap ke timur? Kenapa juga orang Bali kalau bikin tempat ibadah itu selalu di ujung timur dari rumahnya? Itu semua ada di sesajen. Dan yang paling penting Bapak Ibu, iya, dan yang paling penting Bapak Ibu, tadi ketika kita berkunjung ke makam keramat Raden Ayu Siti Kotijah, kan saya malah menyuruh Bapak Ibu nanti kalau dapat daun silahkan Bapak Ibu ambil, kan begitu.
Tapi nanti